Yo guys, what up? Bertemu lagi bersama Gorioris di MXGP Gameplay. Nah sekarang ini aku bakal ngebawa kalian atau ngajak kalian untuk merasakan bagaimana menjadi sosoknya Valentino Rossi di game motocross atau game MXGP. Dan sekarang kita udah bersama Valentino Rossi dan kita bakal mencoba satu race di sirkuit Italia tepatnya di Pietramarota. Seperti yang kita ketahui bahwa Valentino Rossi ini dia seringnya balapan itu balapan dirt bike doang, tapi maksudnya kayak dirt bike tapi nggak ada yang lompatan-lompatan kayak gini kayak di motocross, dia kayak balapan flat track doang. Tapi apa jadinya jika Valentino Rossi balapan di MXGP di masa mudanya? Wah, itu pasti bakal jago sih. Dan mungkin aja dia bakal sayang sama Antonio Cairoli yang merupakan pembalap dari Italia juga yang cukup jago. Iya, bukan cukup sih, emang jago banget soalnya dia emang legend yang udah berkali-kali juara dunia di MXGP. Nah sekarang kita bakal berandai-andai jika Rossi ikutan balapan MXGP, ini pasti bakal gokil sekali. Ya siapa sangka legenda MotoGP malah nyemplung di balapan MXGP, bukannya mobil lagi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita nyemplung ke sirkuit Italia tepatnya di Pietramarota. Nah sekarang let's go. Menuju turn 1, kita bakal mengambil dari sisi dalam. Nice sekali, Valentino Rossi berhasil mengambil tempat kelima, namun kita kembali digusur oleh rombongan riders muda ini. Tipikal dari balapan di Italia, pasti itu jenis tracknya itu konturnya bakal naik turun banget kayak gini. Ini balapan di track deket gunung, jadi kayak kita main di lereng-lerengnya gunung, sehingga ya ini benar-benar jalurnya ekstrim parah cuy. Sekalinya turun itu turunnya terjal parah, naiknya pun juga begitu, bener-bener nanjak banget. Oke, ini kita lagi berjuang banget, ini kita main di level hard, bukan yang paling ekstrim tapi hard, tapi ini udah cukup menyusahkan bagi kita. Dan sekarang kita agak sedikit salah lompat, tadi harusnya kita agak pelan supaya memiliki tumpuan yang bagus untuk lompat tadi. Oke, ini ada Husqvarna, bandel banget. Nah sekarang kita masih terus berjuang, kita bakal ambil dari sisi luar ala-ala di video viral. Gak bisa dong. Kurang pas aja ritmenya. Kalau di game MotoGP ini kayak sirkuit Aragon ya, kapan kita udah dapet caranya ngelewatin track ini atau tekniknya pasti bakal gampang. Oke, sekarang kita masih berdua dengan Husqvarna untuk berebut posisi ketiga. Sementara itu Tony Cairoli sama si Jeffrey Herling masih terus bersaing untuk perebutan posisi pertama nih. Jadi mereka itu semua pakai KTM yang ada di depan kita. Mereka satu tim di Red Bull KTM Factory untuk tim MXGP. Nah ini nih, set paling gue suka di Pietramarota, bener-bener kenceng banget dan langsung kita terjun ke bawah. Disambut sama tikungan tajam, tikungan hairpin. Dekatnya kita kayak biasa ngeliat papan informasi yang ditampilkan kayak jarak kita sama pembalap berapa detik, sama kita di musim berapa juga berapa lagi kita harus berlangsung ke balapan di sini. Tipikal dari balapan MXGP ya, pasti kalau di awal-awal balapan sehabis start dimulai itu bakal dihitung waktu, bukan lap. Jadi kayak kombinasi antara waktu dan juga lap atau putaran. Jadi misalkan nih kita lagi balapan terus durasinya dikasih mungkin sekitar 5 menitan, terus kalau udah menitnya habis barulah dihitung 2 putaran atau sebagai lap terakhir penanda balapan akan segera berakhir. Oke, kita hampir aja nabrak pembatas dan masih aman. Oke, good. Kita nggak sampai nabrakin papan pembatas. Mungkin nanti di sini bakal kurang lebih 5 putaran nih. Nanti kita hitung aja berapa total putarannya. Wah, siapa tuh? Ada yang nyangkut dong. Sepertinya yang nyangkut tadi itu si Tony Cairoli dan Jeffrey Herling di posisi pertama. Itu lawan beratnya si Tony Cairoli di tahun 2017. Nah, sekarang kita udah bawa Rossi di posisi kedua. Kira-kira bisa nggak nih kita dapat posisi pertama dari si Jeffrey Herling? Sementara itu di belakang juga ada Antonio Cairoli yang terus mengejar kita, memberi tekanan. Jadi ini bakal ada dua legend fight di Pietramarota. Ini bakal gokil sekali. Ini track cukup legend juga di MXGP. Kayak jarang absen di event MXGP. Oke, tikungan terakhir sebelum melewati garis finish. Dan sekarang waktu tinggal 1 menit 30-an detik lagi. Jadi tinggal 1 menit nanti bakal dihitung 2 putaran lagi. Berarti sekarang udah masuk lap ketiga ya, udah masuk ke putaran ketiga.
Dan satu putaran di sini itu sama dengan 1 menit 35 itu untuk best lap kita. Oke, sekarang terjun lagi ke tikungan hairpin. Lihat tuh, di pinggir trek ini itu udah gunung yang tinggi banget dan ini benar-benar memacu adrenalin. Tapi seru sih kalau misalkan kita ngebawa Rossi balapan di trek ini, kayak lucu aja gitu loh. Jadi kita ngerasa kayak sosok Rossi pun bisa hidup di sini. Misalkan beneran dia balapan di MXGP. Sayangnya cuma dia balapan di flat track doang, tepatnya di range-nya, tepatnya di besalatnya sama anak-anak didiknya seperti Pecco dan Antonio Cairoli datang melawan, guys. Kita bakal lawan kembali di sini bersama Valentino Rossi dan Tony Cairoli menyerah juga, tapi dia masih memburu kita dan dia mengambil inside line. Hingga sekarang serangan datang bertubi-tubi side by side dengan Antonio Cairoli, legenda dari Italia, saling beradu adrenalin di Pietra Muratra. Gokil sekali. Sayangnya mereka berdua udah pada pensiun dan udah nggak balapan lagi di MXGP. Tapi nggak tahu kalau si Tony Cairoli kira-kira dia masih balapan apa enggak ya. Soalnya kan kemarin sempat dia di kontak jadi pembalapnya Ducati untuk balapan. Aduh, jatuh. Sorry banget ya. Jadi kayak si Tony itu sempat dijadiin sebagai BA kalau nggak salah ya sama Ducati untuk Ducati Cross-nya. Jadi mungkin aja kayak ada saat Tony Cairoli wildcard atau mungkin balapan resmi. Kalau balapan resmi kayaknya enggak, karena dia udah menyatakan pensiun dari balapan MXGP. Kecuali ya wildcard tadi cuy. Duh. Oke, ini ada Yamaha Rider. Kita overtaking. Nah sekarang waktu durasi kita balapan udah selesai, udah habis, jadi tinggal dihitung 2 putaran aja. Kira-kira kita bisa merebutkah posisi kedua dari Antonio Cairoli? Semoga aja bisa. Ini gue lagi dalam masa ritme yang bagus nih. Pace kita lagi bagus-bagusnya dan gue rasa tempat kedua bukan hal yang mustahil bagi Valentino Rossi. Oh iya, buat info juga nih, ini game MXGP Pro tuh masih bisa kalian dapetin di Steam. Terus sayangnya untuk gamenya itu hanya mentok di Windows 10 aja. Jadi sempet aku tes di Windows 11 tuh nggak bisa di play cuy, malah crash terus. Kayaknya ada yang bermasalah sama directnya, makanya nggak bisa di play. Sehingga waktu aku coba di Windows 10 ke bawah itu ternyata ya bisa. Jadi ini cuman bermasalah di Windows 11 saja. Jadi buat yang pakai Windows 11 nggak akan bisa pakai atau nggak bisa ngemainin game ini. Tapi tenang, kalian bisa ngemainin MXGP 21. Sayangnya di MXGP 21 nggak ada modnya Valentino Rossi. Cuman di MXGP, aduh ceplok lagi, jatuh lagi. sorry, ini cuman bisa mentok di sini aja di Windows 10 untuk game MXGP Pro. Nah guys, sekarang kita udah mentok di posisi ke-5 gara-gara kita crash tadi. Aneh banget. Kayaknya kita kehilangan grip ban depan dan sekarang kita bakal fokus lagi untuk bisa fight di posisi keempat nih guys. Let's go, come on, final lap. Sudah kita masuki dan kembali Rossi bertaruh dengan Riders Husqvarna. Oh, kita block pass. Nice. Kemudian terbang lagi. Dan uniknya game ini tuh ada efek-efek ini apa flare atau smoke boom yang ada di tribun-tribun penonton. Kayak di beberapa kerumunan penonton yang ngebikin balapan lebih berasa euforianya. Wah, Tony crash cuy. Kesempatan nih. Podium 3 harus kita dapatkan. Let's go. Kita block pass. Oh, nyaris saja kita ngeblok pass Yamaha Riders. Ternyata belum bisa. Dan sekarang kembali fokus lagi. Sekarang di depan hairpin. Nanjak lagi, gaspol lagi. Arah ke kiri, oke, tajam banget. Dan sekarang turun lagi. Let's go, kita block pass Yamaha Riders. Masih belum bisa guys, kawan-kawan. Come on, nice, akhirnya kita overtaking, kita susul. Dan kini giliran Antonio Cairoli di detik-detik akhir menjelang finish line. Let's go, Rossi versus Tony Cairoli. Mampir aja bisa. Dan sekarang masuki area pit. Let's go, come on. Satu tikungan terakhir, kita blok pas langsung dari dalam. Tony Cairoli kita overtake dan Rossi akhirnya masuki tempat kedua di Pietra Muratra. Luar biasa, detik-detik akhir menjelang finish line dari tempat keempat, Rossi berhasil mengovertaking dua riders lainnya yakni Tony Cairoli dan juga Jeremy Van Hurberg. Jadi gimana guys menurut kalian? Apakah video gameplay kita kali ini ngebikin kalian ngerasa nostalgia
Bayangin tiba-tiba Rossi nongol di MXGP 2025 itu gokil sekali. Tapi nggak mungkin ya, itu cuman asumsi aja dan nggak akan pernah terrealisasikan kecuali balapan flat track seperti di tempatnya biasa dialdian bareng sama didikan VR46 Racing Academy. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video gameplay untuk game-game yang lainnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.